Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita sudah memasuki di ujung akhir zaman. Tinggal pilih. Kita mau dihinakan Allah atau dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang kehidupan saya dari kecil. Yang kedua tentang kebesaran Allah yang nyata yang saya lihat. Yang ketiga tentang meluruskan suatu kajian yang ini datangnya dari Allah. Allah yang menyampaikan. Artinya Allah memberi petunjuk kepada saya, menyampaikan petunjuk kepada saya. Dan saya pun memberi petunjuk kepada seluruh umat. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang diri saya. Saya lahir di tahun 1976. Di tahun 1981 tubuh saya ini waktu saya umur 5 tahun. 1981 umur saya 5 tahun. Tubuh saya dibersihkan oleh malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid. Ini saya ketahui setelah saya kedatangan malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid di tanggal 24 Oktober 2024. Nah, setelah itu saya baru tahu. Pada saat saya zikir, Allah memberi gambaran kepada saya, menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pada saat saya SMP, saat itu saya sunat. Setiap saya tidur siang dan bangun, pada saat tidur siang saya bangun, itu di kamar saya itu sudah berubah. Sudah dimensinya sudah berubah. Itu saya di area Ka'bah. Saya ngelihat Ka'bah nih, suasananya di area Ka'bah. Itu pada saat saya sunat, setelah sunat. Dan itu berlangsung tidak lama, hanya sekitar setengah menit. Dan itu terjadi hanya beberapa hari saja. Sejak kejadian itu, saya itu seperti kayak dejavu gitu. Dejavu itu kayak orang yang kok aku pernah ke daerah ini sih. Kayaknya aku udah pernah kesini sih, seperti itu. Sering, tapi pada saat SMA sudah nggak pernah lagi. Itu kejadiannya hanya SMP aja. Selanjutnya setelah tamat SMA, 2 tahun setelah tamat SMA saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya menikah, mempunyai 4 orang anak. Selanjutnya di fase tahun 2012 sampai 2016, nah di 2012 ini saya kuliah. Saya kuliah ambil hukum, fakultas hukum di salah satu di Jakarta sini. Nah, karena saya kuliah itu saya sangat rajin zikir untuk sukses gitu ya. Tapi saya rajin zikir itu malah saya itu sering terjadi fenomena yang saya dapatkan. Sering kali. Salah satunya pada saat saya berkendara, ini misalnya nih ya, berkendara nih dari sini sampai sini nih. Nah, di pertengahan jalan ini yang biasanya kita jalan nih di pertengahan jalan. Nah, tiba-tiba udah nyampe nih di sini. Kayak gitu.
Sering kali gitu. Jadi yang di sini ini kayak nggak saya lewati gitu. Tiba-tiba udah nyampe ke sini. Padahal baru segini nih, udah nyampe ke sini. Nah, sering terjadi. Suatu ketika saya bersama istri mau pergi ke Pasar Senen. Jadi istri pun mengalami hal yang sama. Kok aku nggak ngelewatin ini sih? Kok udah kita tiba-tiba sampai di sini? Saya langsung kaget juga. Sama yang saya rasakan, karena saya udah sering ngalamin gitu, saya biasa aja. Tapi dia bertanya. Jadi akhirnya saya tanya balik, kamu ngerasain kayak gitu? Iya, aku ngerasain. Itulah yang sering terjadi sama saya. Saya bilang seperti itu. Nah, selanjutnya ada terjadi lagi fenomena di mana kita melihat berdua sama nih. Seorang wanita berjilbab keluar dari minimarket. Jadi ini kan di depan minimarket itu ada mobil tuh. Tapi mobil itu nggak kacanya putih nih semua, kacanya putih. Nah, si cewek ini nggak ngelewatin kita keluar minimarket, tapi belok ke sini nih. Nah, karena dia tinggi otomatis kan kelihatan tuh dari kaca. Pandangan kita ternyata sama nih, saya dan istri ngeliatin ke sana ke dia. Pas dia melewatin sini, mobil ini tadi dari samping melewatin mobil, tiba-tiba dia udah nggak ada, hilang gitu. Saya langsung ngejar tuh, ngelihat, saya mastiin, saya kejar, saya mastiin ternyata memang nggak ada. Tapi batin saya mengatakan dia ada di mobil ini. Saya bilang sama istri, ntar dulu aku mau lihat ini mobil ini jalan dulu. Istri saya udah ketakutan, dia udah nggak mau. Kayak gitu. Nah, di tahun 2015 menuju 2016 itu umur saya kan 39 jalan 40 itu. Nah, di situ malam Kamis sama malam Jumat tuh saya zikir tuh. Saya kedatangan sama sosok putri kembar. Putri kembar ini saya tahunya belakangan, bahwasannya dia tinggal di langit ketujuh bersama bidadari di surga sana ya. Wilayahnya itu nggak jauh dari Sidratul Muntaha. Dia datangin saya di malam Kamis itu, dia sampaikan, dia bilang begini, dia nggak bilang dia datang, saya diutus Allah tuh nggak ada. Jadi dia ngomong, Allah menginginkanmu untuk jadi sesuatu. Cuman hanya itu aja. Allah menginginkanmu untuk jadi sesuatu, jadi seseorang gitu lah. Nah, terus saat itu karena saya kuliah, saya punya cita-cita. Ada 2 cita-cita besar saya gitu kan. Ya, saya ngomong, tolong bantu aku. Saya bilang, tolong bantu saya agar cita-cita saya yang ini sukses, saya bilang. Nah, setelah itu nanti saya punya uang, saya beli tanah di tempat yang agak-agak di bukit lah gitu ya. Nah, nanti saya rajin berzikir sampai akhir hayat saya, ya saya ke Allah, saya bilang. Bukan itu yang diinginkan Allah, katanya. Saya kan bingung. Allah kan pastinya senang kan kalau manusia itu rajin zikir, tapi bukan itu yang diinginkan Allah, katanya. Ya udah, terus saya diam aja, dia pergi.
besoknya datang lagi. Gitu juga jawaban saya sama. Nah, hari ketiganya berikutnya persis hari ketiganya, besoknya itu ya. Anak saya dan eyangnya pergi keluar rumah ke tetangga. Nah, anak saya yang nomor 2 pulang ke rumah mau minum es. Di depan rumah dia lihat banyak wanita cantik, tinggi putih, semuanya pakai baju putih semuanya, cantik tinggi. Dia tanya ke anak saya, kamu mau apa dek? Aku mau minum air es. Oh ya udah, saya ambilin ya. Nah, setelah kejadian itu kehidupan ekonomi saya menurun. Ya tapi saya udah wisuda. Tapi setelah itu kehidupan ekonomi saya menurun. Dan ternyata mereka itu tadi, yang wanita-wanita cantik itu bidadari dan putri kembar. Selanjutnya saya tetap berusaha ya untuk untuk tetap sukses lah di dunia, di bidang saya gitu kan. Tapi usaha pun nggak berhasil, di bidang yang saya gelutin pun nggak berhasil juga. Baru berjalan tiba-tiba habis. Ada aja halangannya. Sampai sempat saya tuh ke Banten. Di Banten itu saya ada lagi juga, saya mau buat usaha di situ ya, satu usaha. Tetap juga nggak berjalan. Tuh. Malah saya di Banten itu rajin zikir saya tuh. Di Masjid Agung Masjid Sultan Hasanuddin. Di situ di Banten, rajin saya. Tiap malam Jumat tuh saya ke sana. Nah, suatu ketika pernah saya itu mimpinya itu tentang Syekh Ali Jaber. Dalam mimpi saya, Syekh Ali Jaber itu seperti lebih muda gitu, nggak kayak di TV gitu ya. Wajahnya pun lebih muda, bercahaya gitu saya lihat. Dan dia pakai baju ihram. Kayak di Mekah gitulah, pakai baju gitu ya. Nah, terus saya salamin dia, begitu gitu ya. Nah, terus dia bilang sama saya gini, nanti kita ketemu di Madinah katanya. Nah, dalam hati saya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, besoknya saya cerita ke teman, wah beruntung nih katanya. Saya cerita ke teman, beruntung katanya. Nanti mudah-mudahan sama Syekh Ali Jaber bisa pergi umroh atau ke Mekah gitu kan. Nah, ternyata sebulan kemudian meninggal Syekh Ali Jabernya. Dan cerita ini saya ceritakan juga ke mama saya. Itu kan. Saya cerita, mungkin mak, aku kayaknya meninggalnya itu di Mekah. Tapi tafsiran saya seperti itu. Mungkin kayaknya saya meninggalnya nanti di Mekah ini. Nggak di Indonesia, tafsiran saya gitu ya. Karena Syekh Ali Jabernya kan ngomongnya di Madinah ya. Nah, jadi saya mikir mungkin aku nanti matinya, meninggalnya itu nanti di Madinah atau di Mekah gitu kira-kira. Nah, selanjutnya saya itu seperti dinolkan. Kehidupan ekonomi saya itu seperti dinolkan. Gak bisa apa-apa. Akhirnya semua kejual, apapun kejual. Nol. Saya balik ke Sumatera. Terus saya sempat sih studi. Dibantu sama adik saya cewek gitu ya. Nah, terus saya balik lagi ke Jakarta. Saya dibantu mak saya dengan uangnya mak saya. Sempatlah saya ngekos ya di Jakarta. Saya sempat ngekos hanya sanggup sebulan. Setelah saya nggak sanggup ngekos, uang kos sudah nggak ada, saya tinggal di terminal Kampung Rambutan. Saya tinggal di terminal Kampung Rambutan ada hampir
sebulan itu, 3 minggu lebih lah. Di situ saya udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup, udah nggak kuat, badan sakit-sakitan. Di situ saya menangis semenangis-nangisnya. Udah nggak kuat banget waktu itu. Tapi di batin saya tuh ada ngomong gini, kenapa mintanya ke manusia? Mintanya ke Allah. Tersadar saya di situ, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Baru saya tuh nangis. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, akhirilah ujian hidup hamba ini ya Allah. Akhirilah ujian hidup hamba ini ya Allah. Gitu terus. Apapun yang engkau kehendaki terhadap diri hamba ini ya Allah, hamba siap ya Allah. Begitu terus doanya. Ya tapi ini memang ya, ini sebenarnya edukasi juga nih buat semuanya. Jadi jangan mintanya ke manusia, minta tolongnya ke manusia jangan. Mintanya ya ke Allah. Nanti biar Allah lah yang menunjuk siapa perantaranya nanti gitu. Bisa malaikat ya bisa manusia. Nanti seperti itu. Jadi di ujung akhir zaman ini sebaiknya banyak-banyaklah bersedekah. Mumpung lagi bisa bersedekah. Suatu saat nanti Anda belum tentu bisa bersedekah lagi. Ini saya ingatkan. Minimal sedekah itu sedekah Jumat Barokah, bagi-bagi nasi gitu ya, atau subuh setelah sholat subuh bagi-bagi itu sedekahlah. Jadi sedekahnya itu ya nasi bisa, kalau pagi-pagi itu kan misalnya entah ada di tetangga-tetangga itu ada yang nggak makan, kasih. Atau abang-abang ojek kasih. Hari Jumatnya juga setelah sholat Jumat bagi-bagikan tuh nasi kepada abang-abang ojek, ke tetangga yang nggak mampu, yang nggak bisa makan lah, kayak gitu. Minimal itu sedekahnya. Jadi setelah saya di terminal Kampung Rambutan itu ya, setelah saya sedih lah situ, nangis di situ kan, ajaib ya, sudah saya memohon-mohon sama Allah sekitar 2 hari apa 3 hari kemudian gitu, saya dapatkan job selama 10 hari. Nah dari job selama 10 hari itu dapat duit, saya langsung kos. Dan saya ambil handphone saya yang saya gadekan. Nah setelah saya kos itu sangat rajin ya, zikiran saya sangat rajin. Nggak tiap malam Jumat aja, setiap hari walaupun sebentar, jam 12 malam saya mulai zikiran. Selanjutnya saya pun rezeki ya, walaupun saya ya intinya di situ saya hanya bisa bayar uang kos, bisa makan ya alhamdulillah. Ada aja gitu maksudnya. Yang nggak lebih, yang nggak kurang juga gitu. Sepertinya memang Allah menghendaki seperti itu. Nah selanjutnya di malam Jumat itu masuk, ini kan kejadiannya 2003 nih keadaan saya nih yang di terminal ini tadi kan. Nah selanjutnya di 2024 saya itu kedatangan lagi nih, pada malam Jumat saya kedatangan lagi sosok yang putri kembar ini tadi. Ucapkannya assalamualaikum. Saya baru dia jelaskan, saya putri kembar. Saya ini dari langit ketujuh, saya berada bersama dengan para bidadari di surga. Nah di situ dia menyampaikan. Terus dia bilang, Allah menghendakimu untuk menjadi sesuatu. Saya bilang,
saya sampaikan yang waktu 2015-2016 itu saya sampaikan keinginan saya, cita-cita saya masih saya sampaikan. Di situ langsung dia bilang begini tuh, kamu sudah mengatakan apapun yang Allah kehendaki, kamu udah siap. Saya langsung ingat tuh apa yang saya doakan waktu saya nangis itu di terminal Kampung Rambutan itu. Saya keingat apa yang saya ucapkan itu. Dalam hati saya, aduh, iya ya. Terus, kamu mau nggak? Saya digituin, kamu mau nggak? Akhirnya karena saya takut ya, takut balik lagi ke terminal Kampung Rambutan. Ya udah saya bilang, ya, saya mau. Gitu ya. Nah selanjutnya ini fase yang subhanallah ya. Subhanallah bagi saya ini dan bagi orang-orang yang kasaf ataupun orang-orang yang sudah bisa melihat alam gaib. Allah itu memberikan kepada saya nikah dengan 3 bidadari. Ini makhluk gaib ya, saya nikah dengan makhluk gaib. 3 bidadari. Yang pertama bidadari yang sudah tawaf ini. Bidadari pun sudah tawaf ternyata. Ditugaskan Allah tuh bidadari yang sudah tawaf. Namanya Anisa. Terus baru yang kedua, ketiga ini putri jin muslim. Keempat, kelima itu ratu jin muslim. Keenam, ketujuh ini bidadari. Bidadari ini tidak ada di istana gaib. Saya juga dikasih istana gaib nih. Menikah yang pertama itu dengan bidadari ini saya dapat istana gaib. Nah kalau yang keenam, ketujuh ini bidadari ini nggak ada di istana ini. Dia di sana di langit ketujuh. Ya areanya itu dekat Sidratul Muntaha.